Kita ini kadang-kadang juga tokoh-tokoh Islam ini perlu belajar juga ngelola jiwa kita. Jangan gampang marah, yang gampang tersinggung, jangan gampang terprovokasi. Dalami itu, punya perhitungan, punya presisi, punya ketahanan jiwa yang kuat. Dan Ramadan ini mudah-mudahan melahirkan orang-orang yang kuat ketahanan jiwanya, sehingga dia akan menjadi pemimpin dimanapun dia berada. Umat Islam dan pertahanan kedaulatan NKRI, Pak. Jadi mungkin di sini Pak Fahri bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, dan berbagi sharing lah kepada kita mungkin di sini apa yang bisa kita ambil manfaatnya yang positif dan bagaimana informasi ini. Selama ini kan kita cuma mendengarkan dari mungkin dari media sosial atau televisi di sini. Tapi yang ringan-ringan aja, Pak. Oke. Waktu dan tempat kita berikan kepada Pak Fahri. Waktu kita sampai jam 1 rencananya, Pak. Nanti 1:10 mungkin akan kita buka untuk tanya jawab. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Hadirin hadirat yang berbahagia, Bapak moderator yang saya hormati, tentu karena suasananya di dalam kajian ilmiah, kajian masjid, beda dengan kalau saya sedang mengadvokasi pikiran di ruang publik. Karena saya politisi yang pekerjaannya setiap hari adalah meyakinkan rakyat Indonesia bahwa pikiran-pikiran yang saya katakan itu adalah sesuatu yang menurut saya benar dan perlu kita ambil jalan itu. Termasuk juga kenapa kalau saya bicara Islam itu agak keras kadang-kadang, karena saya tahu bahwa ada orang yang tidak paham konsep ini dan bisa melakukan kesalahan yang fatal dalam cara melihat realitas yang disebut dengan umat itu. Jadi kita mulai dengan realitas yang disebut umat ini. Sekarang ini di dunia sebetulnya, ya tentu kalau kita melakukan kajian historis dalam sejarah juga demikian, ada semacam kebingungan dari negara-negara dalam membaca satu realitas baru yang namanya umat itu. Dan umat itu jarang kita bahas ya secara saintifik begitu. Dan saya kira baru Ramadan sekarang ini permintaan untuk bicara tentang negara dan umat pada saat yang bersamaan itu cukup masif ya. Saya sendiri banyak mendapat undangan dari banyak masjid dan juga di daerah-daerah. Karena realitas yang bernama umat itu kalau tidak kita baca secara baik eksistensinya, semua orang bisa keliru dan salah paham. Dan itu bukan cuma terjadi di Indonesia, bisa seperti juga kita lihat terjadi di tempat lain, bahwa di luar bangsa ada realitas yang namanya umat. Di luar negara ada realitas yang bernama agama. Dalam hal ini, dalam hal kita itu adalah agama Islam. Ini dua realitas yang dalam banyak pengalaman negara-negara itu gagal dikelola secara bersamaan. Dan untuk itulah pentingnya forum seperti ini kita mulai diskusi, karena tadi saya dibilang tolong temanya gak ringan-ringan, tapi ini saya dikasih tema berat. Ini kan pertahanan kedaulatan itu tema berat, Pak. Untung gak ada makan siang jadi gak ada ngantuk. Jadi ini memang kita tentu kaum muda, apalagi sekarang kaum milenial gitu, mulai juga membicarakan ini dan bagaimana membuatnya itu lebih ringan didengar orang gitu ya. Karena sekali lagi akan ada satu realitas nanti dan sudah terjadi di banyak tempat lain, kegagalan mengelola dua entitas atau dua realita ini gitu.
antara agama dan negara, antara umat dengan bangsa. Itu pelik sekali di mana-mana. Kita mengambil contoh yang paling tragis sekarang adalah di Timur Tengah, ya. Dan banyak kajian sekarang, kenapa Timur Tengah itu tidak solid sebagai bangsa? Mereka itu bahasanya satu, ya, sebagai syarat-syarat dari kebangsaan, ya. Bahasanya bahasa Arab. Dalam agamanya juga satu, agama Islam, dan agama Islam itu kitab sucinya Al-Quran. Al-Quran itu berbahasa Arab, gitu. Tetapi kenapa mereka gagal membangun bangsa yang solid? Mereka itu tinggal di satu kontinen, ya, bukan pulau-pulau seperti kita. Bahasanya mirip, budayanya mirip, agamanya mirip. Tapi kenapa gagal membangun satu kekompakan? Bahkan sekarang ini tragedi di mana-mana. Bahkan kalau kita bicara di Timur Tengah sekarang, bukan saja kemudian agama atau negaranya itu sudah pecah dari awal, satu kontinen, berbagai-bagai negara. Tapi sekarang negara-negara itu cenderung gagal. Ada gelombang pertama pasca Arab Spring, ya, lebih kurang berapa negara itu hilang, ya, atau mulai hilang. Libya sampai sekarang belum konsolidasi. Ya, Tunisia yang relatif bagus konsolidasinya, nanti kita bisa ceritakan kenapa. Kemudian Syria sampai sekarang kalau kita lihat udah jutaan orang menjadi pengungsi. Ya. Yaman masih perang, Libanon nggak beres-beres, ya. Irak, ya, saya ke Irak awal tahun ini, itu daerah amannya itu cuma 12 kilo yang disebut dengan green zone itu. Dan di 12 kilo itu dijaga oleh tentara Amerika. Mereka memompa, kalau nggak salah tahun lalu datanya itu mendekati 10 juta barrel per hari, Pak, minyaknya. Ya, 10 juta barrel per hari, bandingkan dengan kita cuma 800.000, Pak. Tapi uangnya itu nggak ada gunanya karena dipakai untuk beli senjata dan untuk perang, untuk saling membunuh. Gitu. Kita memerlukan minyak yang sangat banyak karena rakyat kita banyak. Ya. Libya juga demikian, ya, dan seterusnya begitu. Nah, nanti kita akan ketemu bahwa di antara sebab kegagalannya itu adalah karena gagal membaca dua realitas ini gitu. Yang bangsa Indonesia, karena ini lebih rumit bangsanya, ya. Kita ini ada 17.000 pulau, ya. Ada ribuan bahasa, ada ribuan etnis, ya. Ada mungkin ribuan jenis makanan, ya. Kalau kita bilang soto, ya soto aja bermacam-macam, ya. Batik, gitu, batiknya bermacam-macam, ya, dan sebagainya gitu. Karena itu sebetulnya realitas kita yang lebih kompleks itu memang sudah mendatangkan kecemburuan juga dari banyak orang di dunia ini. Kadang-kadang juga orang-orang dari bangsa Arab itu cemburu juga dengan kita. Gimana ini sebuah bangsa seperti ini, kompleksnya begitu, tetapi bisa mengelola, ya, dirinya dengan baik, lebih baik daripada orang yang tidak kompleks begitu. Nah, ini yang pertama sebagai pendahuluan. Karena itulah kemudian apakah umat dan apakah bangsa, apakah agama dan apakah negara itu menjadi penting, menjadi bahan diskusi kita hari-hari, perdebatan kita hari-hari. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, realitas yang paling dekat ini yang nanti menjadi kegagalan dari negara-negara sekuler, ya. Realitas kita yang paling dekat itu adalah yang disebut dengan keumatan atau agama. Jangan lupa, agama lebih dekat kepada kita daripada negara. Ini harus disadari dulu. Jangan didinai, ya. Gak usah didinai itu. Nanti ada orang bilang kamu jangan beragama, atau ada lagi nanti dalam tradisi-tradisi sekuler itu orang dilarang beragama. Padahal tidak bisa. Agama adalah realitas yang paling dekat kepada kita. Apalagi orang Islam.
Orang Islam itu begitu ibunya hamil, ada bacaan-bacaannya, dingajikan sama orang tuanya. Kalau di dalam tradisi kita diupacarakan, ya kan, dimandikan, ada itu upacaranya di kita itu dengan upacara-upacara agama. Begitu dia lahir, dia diazankan dan dikomatkan, gitu ya. Begitu dia dan minggu sudah akikah, sudah mengengkang selawatan, seterusnya begitu. Ya, nanti menikah pakai cara agama, meninggal juga nanti pakai cara agama. Jadi sejak kita di dalam perut sampai kita mati, realitas yang bernama agama itu bagi orang Islam itu terlalu dalam. Karena itu orang menyebutkan Islam ini agama yang paling susah orang keluar. Ya. Kalau sudah masuk gitu. Karena ada agama yang orang itu gampang masuk, gampang keluar. Ya, nanti saya nggak usah sebut, nanti ada orang tersinggung gitu kan. Tapi ada agama orang itu gampang masuk, gampang keluar. Ada agama yang orang susah masuk, gampang keluar. Agama Yahudi itu orang susah masuk, kalau itu ada identifikasi darah. Ya. Tapi orang kalau mau keluar, dan Yahudi itu tidak berkepentingan dengan jumlah, makanya mereka eksklusif kan. Nah tapi Islam ini orang itu gampang sekali masuk, kita bersyahadat masuk, keluarnya susah. Karena prosesi keagamaan dalam hidup kita itu terlalu dalam. Ramadan ini salah satu contohnya gitu. Bagaimana Allah menyelenggarakan satu prosesi ya kepada kita sehingga agama itu dalam sekali pada kita. Dan kita tidak perlu diadu, dibenturkan. Ini yang sering menjadi kesalahan di banyak tempat, yang kemudian menciptakan negara-negara gagal, baik di Soviet maupun di Timur Tengah sekarang, dan kemungkinan juga masuk ke Eropa dan Amerika sekarang ini, adalah karena ini dibenturkan. Nggak perlu dibenturkan. Kita nggak mungkin kan mau menerima ya. Apalagi orang Islam yang sudah lahir dengan cara seperti itu, jenazah kita mau diurus secara negara misalnya, tidak ada agamanya. Pemakaman kita dilakukan dengan membaca pembukaan Undang-Undang Dasar misalnya, dan pasti tidak mau, dan pasti ada pemberontakan. Karena itu nggak perlu begitu itu. Biarkan ini realitas agama ini menjadi realitas kita, dan mari kita kembali kepada apa yang ditemukan oleh founding fathers kita. Agama itu baru-barusan ini ada survei ya. Sebenarnya bukan cuma agama Islam, tapi agama secara umum. Sudah ada survei 18 tahun katanya, survei lintas generasi di Amerika Serikat. Karena dilihat kok agama ini menang terus, gak pernah kalah, di challenge berbagai cara itu terus saja bertumbuh. Jumlah orang yang meyakini agama terus bertambah, padahal musuh-musuh agama itu banyak. Sains misalnya itu kan bisa jadi musuh agama. Orang yang ingin melihat hidup ini secara sangat rasional. Ideologi-ideologi, ada ideologi komunisme dan lain-lain yang mencoba menolak agama, tapi kalah. Kita tahu di Soviet itu runtuh, sisa komunisme itu sudah tidak ada. Kuba pertahanan terakhir komunisme sudah menerima modal dari Amerika Serikat sekarang. Tinggal Korea. Negara ini aneh aja kita kalau lihat dari jauh. Dipimpin oleh anak muda, tepuk tangan aja tiap hari kita lihat, terus ini rakyatnya di mana? Nah sebenarnya ini kekalahan-kekalahan negara terhadap agama. Ya, begitu Soviet itu runtuh, ya, kita lihat itu negara-negara di dalamnya itu ternyata negara-negara yang sekarang ini mulai beragama lagi. Azerbaijan, ya kan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan seterusnya sampai ke Kaukasus sana, Chechnya, bahkan negara yang agak radikal di situ itu kan Chechnya, meskipun di zaman Putin ini bisa dirangkul. Saya datang ke hampir semua negara ini, terutama di Asia Tengah. Saya menemukan realitas. Jadi dari migrasi mereka dilarang beragama, lalu di tahap berikutnya mereka hanya boleh beragama sekali seminggu. Jadi di negara-negara Asia Tengah itu orang itu cuma kenal sholat Jumat rupanya. Jadi mereka tidak kenal sholat 5 waktu. Nah saya kembali mulai keliling ke sana, terakhir saya ke Azerbaijan, sholat Jumat di masjid, dan di waktu di Kazakhstan saya pergi sholat 5 waktu ke masjid. Sekarang ini udah bobol, sholat Jumatnya udah nggak memenuhi udah nggak ada tempat.
termasuk Moskow. Di Moskow itu kalau hari Jumat Pak, banyak orang kaget karena lihat jalan-jalan raya itu ada yang tiba-tiba penuh. Karena orang bikin sholat Jumat di pinggir jalan karena nggak ada tempat. Karena itu sekarang pemerintahan Putin ini kan diantaranya akomodasinya kepada orang Islam. Saya ketemu dengan beberapa anggota partai dan anggota DPR-nya dari partainya si Putin ini yang beragama Islam, dan mereka adalah tokoh-tokoh Islam di Moskow. Sekarang Putin membuat masjid besar itu di Moskow itu, karena ini realitas. Anda nggak bisa bendung dengan cara yang salah, ini bisa meledak. Soviet runtuh gara-gara itu. Sentimen perang agama itu akan jauh lebih kuat daripada sentimen perang negara. Karena itu dalam perang Afghanistan itu yang perang bukan cuma orang Afghanistan, orang-orang yang datang dari seluruh dunia. Yang salah satu ceritanya nanti kenapa perang melawan teror ini harus kita waspadai, karena sisa-sisa perang Afghanistan itu mau dipakai sebagai alat identifikasi yang nanti akan keliru ujungnya. Nah jadi rupanya agama itu selalu menang gitu. Nah negara harus adjustment. Apa sebabnya kemenangan agama itu? Kalau dalam riset 18 tahun tadi dikatakan orang dalam agama itu lebih menemukan makna hidup daripada sekedar untuk menjadi bernegara saja. Ya karena itu yang memberikan kita privacy kan, doa. Ya, kan nggak ada doa dalam negara, ada doa kan dalam agama. Ya, sangat private sifatnya. Nah itu satu. Ya, ini yang kedua yang saya mau sampaikan. Nah, alhamdulillah Indonesia ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu bunyi di dalam alinea ketiga Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Kata-kata berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu adalah kesadaran bahwa di negara ini tangan Tuhan itu bekerja. Karena itulah nanti ketika rumusan dasar negara itu dibangun, adalah ruh agama yang mewarnainya. Tidak saja dalam pembukaan Undang-Undang Dasar nanti, bahkan nanti di dalam perdebatan tentang dasar negara, agama itu menjadi fondasinya. Baik rumusan tanggal 1 Juni yang katanya itu berasal dari pidato Bung Karno di Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan, Jokuritsu Junbi Chosakai itu, kemudian nanti disempurnakan pada tanggal 22 Juni, lahirlah pembukaan Undang-Undang Dasar yang disebut sebagai Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ya. Yang orang nggak paham, salah satu pendukung dari versi ini adalah Bung Karno. Bung Karno itu adalah pendukung versi Piagam Jakarta. Bahkan sebagian dari ulama Islam kurang setuju dengan pandangan ini, karena kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu dianggapnya bisa melahirkan benturan antara dua sistem hukum, yaitu sistem hukum negara dan sistem hukum agama. Lalu kemudian dibentuklah oleh Bung Karno tim 9 yang isinya itu adalah 9 orang. 1 orang non-muslim, ya, Alexander Maramis dari Manado, dari Sulawesi Utara. Lalu 8 yang muslim, dari 8 itu 7 itu haji. Inilah yang kemudian melahirkan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan kandungan Pancasila itu, ketuhanan yang Maha Esa, ya. Kata kewajiban menjalankan syariat itu diganti dengan yang Maha Esa. Dan dalam pengertian para ulama, yang Maha Esa itu artinya tauhid. Karena itu dia adalah akomodasi kepada umat Islam. Bagaimana orang Islam ini tidak diakomodasi? Karena realitas Indonesia sebelumnya adalah realitas Muslim. Indonesia ini dulu adalah kerajaan-kerajaan Islam. Mulai dari Samudra Pasai di Aceh sana sampai ke kerajaan Goa Talu, yang karenanya kemudian kalau kita lihat airport di seluruh Indonesia ini kan namanya Sultan-Sultan. Sultan Hasanuddin di Sumbawa itu, dan Bima di kampung saya itu Sultan Kaharudin. Dua-duanya Sultan Kaharudin, Sultan Babullah, Sultan Malikus Saleh, dan seterusnya. Ini adalah kesultanan-kesultanan Islam dulunya.
Nah, bagaimana tidak dasar negaranya mengakomodir kenyataan ini? Karena mayoritas memang dulu ini adalah kerajaan-kerajaan Islam. Dan jangan lupa, tradisi bernegara itu telah dimulai di zaman kesultanan itu. Sebelum dia kemudian menjadi nation state, negara bangsa yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Dan kalau kita mendengar perdebatan Bung Karno, kenapa dia memilih 17 Agustus, dan itu adalah tanggal 9 Ramadan, ya, dan memutuskan bulan Ramadan, itu diwarnai dan dipenuhi dengan kesadaran dan falsafah agama. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, mengertilah kita bahwa ini memang satu bangsa yang batang tubuhnya atau ibunya, ibu pertiwinya dilahirkan dari rahim umat. Karena sebagai penghuni yang paling banyak di negeri ini tentu kemudian melahirkan konsep negara bangsa yang dasarnya Pancasila yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 itu. Nah, ini yang menciptakan kita stabil tadi, yang menjawab kenapa di Timur Tengah tidak stabil. Karena kita itu antara agama dan negara itu tidak dibenturkan, tapi dirumuskan menjadi satu kesadaran bernegara, bahwa tujuan beragama dan bernegara itu dapat disatukan. Makanya kalau kita baca Pancasila, kalau orang itu belajar di pesantren atau belajar ilmu fikih, begitu belajar syariah, kalau dia Pancasila, dulu saya ingat dulu zaman-zaman kita masih muda, masih ganas-ganas gitu ya, karena Orde Baru terlalu provokatif melawan kelompok-kelompok berislam ini kan. Terus kita kedatangan para syekh dari Timur Tengah misalnya, terus kita ngomong tentang Pancasila, dia kaget. Lah, itu kan Islam, kata dia. Dulu kita belum paham. Sekarang kita jadi paham betul bahwa memang yang disebut Pancasila itu adalah juga tujuan agama. Dia juga adalah maqasidus syariah, tujuan syariat agama. Jadi bayangkan satu sikap yang brilian sekali, memasukkan cita-cita agama menjadi cita-cita negara. Dan sejak awal para founding fathers kita, para ulama, para pendiri bangsa ini tidak pernah melihat bahwa tujuan beragama dan negara itu harus dipisahkan, tidak boleh disatukan, dan harus dibenturkan. Dan itu yang terjadi di banyak negara. Sekularisme atau sekularisme versi Timur Tengah dengan sekularisme versi Barat, termasuk juga versi Soviet dulu, ateisme, sama-sama tidak sanggup melihat ini. Tetapi alhamdulillah bangsa Indonesia bisa melihatnya. Oleh sebab itu, sebagai penutup, satu keyakinan terakhir kita. Kalau kita makin belajar agama dalam perspektif ini dan negara dalam perspektif ini, insya Allah kita akan bersatu, kita akan terus kuat dan kokoh, bangsa ini akan terus kuat. Tapi kalau ada orang yang mencoba-coba mau membenturkan antara roh agama, keumatan dan kebangsaan, agama dan negara, lalu dicoba-coba men-challenge orang beragama, ini jadi masalah di masa depan, dan itu akan mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. Yang harus terus dilakukan adalah dialog. Marilah kita hidup secara vertikal dengan agama kita masing-masing, dan secara horizontal berdasarkan komitmen-komitmen kebangsaan kita, dan itu sudah final, maka kedua-duanya ada dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah sudah berjalan panjang, tapi selalu ada challenge. Tugas kita sebagai kaum muslimin adalah menjadi benteng pertahanan kedaulatan, benteng pertahanan negara, dan benteng pertahanan agama kita, sehingga tidak ada orang yang bisa mengusik apa yang sudah menjadi harmoni kita ke depan. Saya kira sebagai pengantar itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali ya. Tapi jadinya semuanya pada berpikir. Cukup berat, dibilang ringan. Sebagai pengetahuan bagus sekali Pak. Terima kasih. Ini menjadi informasi dan juga mengingatkan kita kembali. Jadi kekuatan kita di sebagai negara kesatuan Republik Indonesia adalah ada dua pilar Pak ya. Keumatan kita dan agama kita yang memang dari founding father dahulu memang kita sudah kuat, dan kita sebagai umat Islam, sebagai mayoritas kita yang memang menjadi pilar terdepan daripada pertahanan ini. Selanjutnya kedua adalah
tadi disampaikan oleh Pak Fahri bahwa sistem agama dan negara kita di sini disatukan. Oleh apa? Ya tentunya pilar yang tadi, yaitu pilar utama landasan negara kita adalah Pancasila kita ya. Jadi ini menjadi bagian daripada berbangsa dan bernegara. Demikian mungkin sedikit gambarannya, tapi mungkin kita akan lempar langsung ke floor mungkin. Silakan. Nah, yang bertanya banyak Pak. Padahal kalau yang kemarin-kemarin harus dikasih hadiah dulu baru bertanya. Oke, yang baju ungu dulu, silakan. Oh ya, ibu-ibu juga silakan. Ibu-ibu nanti ya. Oke, kita bagi dua-dua dulu ya. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahri, saya mau bertanya tentang kondisi suasana kita, bahwa pasca pilkada DKI ini kan terjadi polarisasi kubu-kubuan yang belum selesai sampai dengan sekarang. Pada saat ini yang sedang ramai ini kan terjadi istilahnya kriminalisasi para ulama, seperti itu. Seolah-olah umat Islam ini anti kebinekaan dan sebagainya. Bang Fahri sebagai anggota DPR, bagaimana membantu memediasi rekonsiliasi agar kondisi ini tidak berlarut seperti ini, di mana banyak ulama-ulama dan mahasiswa-mahasiswa yang saat ini ditangkap oleh karena makar seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, kita tampung dua dulu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Kebetulan juga kader kami Bandung, Bang Fahri. Izin bertanya. Jadi kalau kita melihat kondisi Indonesia sekarang, saya dengar orasi Bang Fahri ketika aksi 411 ya, Bang Fahri mengatakan umat yang usianya lebih lama daripada negara ingin dihilangkan dari negara yang usianya tidak seberapa. Mungkin itu yang saya ingat, seperti itu. Dan distorsi sejarah pun sangat kental kita rasakan, entah itu dari makna Pancasila dan sebagainya. Kemarin saya dapat berita Pak, bahwasannya Mendikbud RI itu ingin menghilangkan pendidikan agama di kelas, bukan di sekolah. Jadi pendidikan agama itu ingin dibuat non formal. Jadi didatangkan para ustadz untuk mengajarkan khusus para siswa. Jadi di kelas tidak ada materi keagamaan, orang apakah hoax atau tidak. Kemudian juga belum lagi statement Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa misalnya agama menjadi faktor penyebab perpecahan pilkada gitu ya, di daerah Sumatera gitu. Ini kan sangat menyayangkan kita semua, Pak ya. Dan belum lagi para ulama kita semakin dikriminalisasi. Nah, menurut Bang Fahri, faktor-faktor apa yang kemudian membuat pola pikir pemerintah seakan-akan ingin memisahkan antara negara dan juga agama? Yang kalau kita bicara sejarah, tentu tidak bisa gitu. Apalagi kita bicara Pancasila, dan seakan-akan kita ini salah mengartikan Pancasila itu sendiri. Oke. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu mungkin. Sudah depan. Kalau mic-nya mungkin sudah pakai mic. Silakan Bu, singkat jelas. Mau tanya, menurut Bapak, apa yang harus umat Islam lakukan supaya dapat terwujud umat Islam sebagai bentuk pertahanan kedaulatan NKRI? Sedangkan jika dilihat saat ini umat Islam itu sangat dibatasi pergerakannya baik di bidang ekonomi, sosial, dan yang lainnya. Oke, Pak Fahri, singkat dulu mungkin. Baik, silakan. Ya, nah ini ada satu isu lain yang memang ini isu politisi ya. Artinya saya begini melihatnya. Dan saya kira teman-teman di Nusa ini paling menyadari soal ini, yaitu soal realitas baru ya, tentang dunia maya yang menjadi nyata, ya, tentang digital ekonomi, digital era. Ini satu inovasi lahir lagi ya,
tahun 98, ini saya nanti jawab anunya dulu, basis yang dulu nanti sebelum ke satu-satu. Tahun 98 lahir lagi gelombang Indonesia nggak bisa dikelola secara otoriter. Alhamdulillah saya termasuk yang tadi disebutkan sempat menikmati lah turun ke jalan dan pemimpin pergerakan mahasiswa. Dan ini satu, alhamdulillah ya, atas berkat rahmat Allah lagi gitu. Kita ini kadang-kadang juga tokoh-tokoh Islam ini perlu belajar juga mengelola jiwa kita. Jangan gampang marah, yang gampang tersinggung, jangan gampang terprovokasi. Dalami, punya perhitungan, punya presisi, punya ketahanan jiwa yang kuat. Dan Ramadan ini mudah-mudahan melahirkan orang-orang yang kuat ketahanan jiwanya, sehingga dia akan menjadi pemimpin dimanapun dia berada. Saya kira saya sudah menjawab tiga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat 1 menit. Terima kasih Bang Fahri. Alhamdulillah ternyata kita sudah mendapatkan pencerahan ya, di dalam kultum hari ini, dan saya rasa ini memberikan wacana, wawasan kita semua untuk bisa sebagai inspiratif dan juga informasi bagi kita semua. Harapan kita adalah untuk kedaulatan NKRI semakin kuat dan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih hadirin jamaah semua. Kita akhiri dulu Pak Fahri. Ya, semoga semua kita bisa kembali bekerja lagi, dan juga Bang Fahri harus kembali lagi ke DPR mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.